Baik, saya ulangi ya. Ini yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Sudah kembali ke 14 seperti semula. Ya, jadi sekali lagi terima kasih yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Ya, terima kasih. Baik, hari ini kita akan lanjutkan belajar terkait dengan administrasi sistem jaringan ya, kelas 11. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali kita pada pagi hari ini supaya diberikan kemudahan dalam belajar. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Baik. Berikutnya saya presensi dulu di Google Classroom yang sudah kita miliki. Ya, saya akan share dulu siapa yang sudah presensi pada pagi hari ini ya. Tetap semangat, terima kasih, dan mohon diperhatikan semua tayangan yang ada di Google Meet pada pagi hari ini. Saya share dulu presensinya. Sudah terlihat belum? Belum ya? Oke. Sudah terlihat? Baik. Jadi saya akan absen dulu pada pagi hari ini. Yang sudah absen kelas 11 TKJ 2. Ini tadi sudah saya awali jam 7 lebih, jam 6 lebih 59 ya, jam 7 kurang 1 sudah mengawali masuk ke kelas. Dan terima kasih yang sudah absen di sini. Pertama ada Desika Nurmayasari. Terima kasih kehadirannya. Putri Devi Puspitasari, Sekar Rosafika, Laili Zahrotul, Novi Sanjanatul, Tegar Kusuma, Muhammad Arijudin, Zaki Dwi Purnomo, Nitra Putri Ayu, Lutfiana Wahyu, Aulia Nuraini, Pijar Tricahyo, Doni Firman. Masuk ke penjelasan. Mungkin sebelum masuk ke penjelasan ada yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke penjelasan materi pada pagi hari ini. Belum ada pertanyaan ya? Baik, kalau ada pertanyaan saya akan lanjutkan terkait dengan materi yang ada di Google Classroom yang sudah saya lampirkan sebelumnya. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana menjalankan atau mengkonfigurasi file server. Ya, jadi kita akan belajar bagaimana itu file server yang ada di lingkungan kita, harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita, karena zaman sekarang kan teknologi informasi sangat penting ya. Jadi harus ada penerapan teknologi informasi, salah satunya adalah file server. Baik, ini saya akan buka ebook yang ada sebagai lampiran belajar kita pada pagi hari ini. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa itu file server ya. Jadi tentu kita semua tahu saat ini di kehidupan kita sehari-hari tentu membutuhkan penerapan teknologi informasi. Ya, termasuk pada kesempatan kali ini kita akan menerapkan apa itu file server. Jadi apa itu file server? File server bisa dijelaskan nanti di bagian penjelasan. Jadi nanti tujuan kita belajar pada pagi hari ini adalah siswa dapat mempresentasikan konsep dari file server itu sendiri. Jadi konsep kerjanya bagaimana. Kemudian siswa nanti diharapkan dapat menyajikan presentasi tentang pengertian dari fungsi Samba server. Jadi yang kita gunakan nanti aplikasinya adalah aplikasi Samba server. Mengapa? Karena latar belakang yang akan kita konfigurasi adalah sebuah jaringan, di mana di jaringan itu ada berbagai sistem operasi yang digunakan. Ada yang menggunakan Linux yang tidak berbayar ya, atau open source. Ada yang menggunakan Windows yang memang harus berbayar ya. Kalau enggak pun karena bisa di-crack gitu ya, karena dengan cara yang ini kurang baik, dibajak dan segala macam itu. Baik, jadi di sini ada tujuan lain, yaitu adalah melakukan konfigurasi file server secara mandiri. Jadi nanti diharapkan kalian juga bisa melakukan konfigurasi terkait dengan file server ya. Kemudian juga diharapkan juga setelah bisa konfigurasi bisa menguji hasil konfigurasi dari file server itu sendiri.
kemudian nanti terakhir bisa menyajikan laporan ya terkait dengan konfigurasi file server. Kemudian ini peta kompetensinya. Jadi nanti kalian pertama belajarnya adalah bisa memahami, menjelaskan apa itu file server, kemudian nanti mempresentasikan. Jadi nanti jika ada pertemuan tatap muka atau memungkinkan bisa kita gunakan untuk presentasi. Mohon maaf sebelumnya, mungkin mic yang masih aktif dimatikan dulu supaya suara saya lebih bisa didengar oleh teman yang lain. Terima kasih ya. Nanti bagi yang ingin bertanya boleh diaktifkan. Terima kasih. Lanjut ya. Jadi nanti materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini adalah terkait dengan konsep file server apa, kemudian fungsi file server, kemudian bagaimana konfigurasinya, bagaimana menguji konfigurasi, dan terakhir bagaimana melakukan hasil pengujian konfigurasi file server itu sendiri. Server proxy ya, jadi di sini berfungsi untuk mengatur lalu lintas di jaringan melalui pengaturan proxy. Saya lanjutkan, ada pertanyaan mungkin belum selanjutnya menjelaskan, silakan. Baik, silakan yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan penjelasan terkait dengan file server. Tadi kita sudah bahas apa itu pengertian file server, kemudian konsep kerja file server, kemudian fungsi file server. Manfaatnya juga banyak sekali ya. Manfaat utamanya adalah untuk berbagi dokumen. Jadi prinsipnya bagaimana komputer server yang telah menyimpan berbagai macam bentuk dokumen itu bisa di-share, dibagikan ke komputer yang lain. Dalam artian namanya komputer klien ya, yang membutuhkan. Sehingga itu adalah prinsip kerja dari file server, dan manfaatnya itu ya bisa berbagi sumber daya. Bahkan berbagi sumber dayanya bisa menggunakan sistem operasi yang berbeda-beda. Kalau menggunakan aplikasi contohnya Samba tadi. Gitu. Baik, jadi untuk mengakhiri penjelasan pada kesempatan pagi hari ini, saya akan buat atau sampaikan rangkuman. Jadi file server adalah sebuah komputer yang terpasang ke jaringan yang memiliki tujuan utama adalah memberikan lokasi untuk akses disk bersama-sama. Diharapkan nanti kalian setelah ini adalah mengerjakan tugas-tugas yang ada. Baik, setelah kalian mendapatkan penjelasan terkait apa itu file server, maka saya akan bagikan lembar kerja peserta didik ya untuk kalian kerjakan pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan evaluasi terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi harapan kita kalian bisa nanti mempresentasikan apa itu konsep file server. Konsep kerja dari file server itu apa? Bagaimana prinsip kerjanya, konsep kerjanya bagaimana, itu kalian bisa sampaikan melalui diskusi kelas, kemudian dipresentasikan. Ya, gitu. Kemudian di sini ada petunjuk belajar seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalian diminta untuk membaca dengan teliti lembar kerja peserta didik di lampiran modul kita hari ini. Dibaca setiap perintah dengan baik, kemudian nanti pembelajaran kita hari ini itu secara kelompok ya, ada yang secara berkelompok, ada yang secara individu tugasnya. Jadi pertama kalian pelajari dulu e-book serta link video yang ada di e-book ya, jadi kebetulan Pak Budi juga sudah membuat video tutorialnya. Ada satu video yang mungkin nanti kita susulkan ya untuk kita buatkan konfigurasinya, tapi yang sudah ada bisa kalian akses ya. Itu kemudian catat informasi serta penjelasan penting di e-book atau LKPD. Kemudian nanti bisa untuk bekal mengerjakan tugas atau soal yang ada di pertemuan kita hari ini. Jadi itu diharapkan nanti kalian setelah ini adalah mengerjakan tugas-tugas yang ada. Baik, setelah kalian
mendapatkan penjelasan terkait apa itu file server, maka saya akan bagikan lembar kerja peserta didik ya untuk kalian kerjakan pada hari ini. Jadi di sini kita akan melakukan evaluasi terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi harapan kita kalian bisa nanti mempresentasikan apa itu konsep file server. Konsep kerja dari file server itu apa? Bagaimana prinsip kerjanya, konsep kerjanya bagaimana, itu kalian bisa sampaikan melalui diskusi kelas, kemudian dipresentasikan. Ya, gitu. Kemudian di sini ada petunjuk belajar seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kalian diminta untuk membaca dengan teliti lembar kerja peserta didik di lampiran modul kita hari ini. Dibaca setiap perintah dengan baik, kemudian nanti pembelajaran kita hari ini itu secara kelompok ya, ada yang secara berkelompok, ada yang secara individu tugasnya. Jadi pertama kalian pelajari dulu e-book serta link video yang ada di e-book. Jadi kebetulan Pak Budi juga sudah membuat video tutorialnya. Ada satu video yang mungkin nanti kita susulkan ya untuk kita buatkan konfigurasinya, tapi yang sudah ada bisa kalian akses ya. Kemudian catat informasi serta penjelasan penting di e-book atau LKPD. Kemudian nanti bisa untuk bekal mengerjakan tugas atau soal yang ada di pertemuan kita hari ini. Jadi itu ada nggak? Silakan. Suaranya mana? Salah satu Pak Yujati? Nggak ada, Pak. Oh baik, terima kasih Nitra. Kalau nggak ada, silakan dilanjutkan belajarnya, kemudian bentuk kelompok, silakan berdiskusi, kemudian nanti siap-siap untuk presentasi bagi kelompok yang sudah siap. Ya silakan Wahyu, silakan. Presentasinya kapan, Pak? Presentasinya nanti setelah kalian masing-masing kelompok siap. Kelompoknya berapa orang, Pak? Tadi ada di LKPD, di sini sudah ada penjelasannya ya. Bahwa kalian diminta membuat kelompok itu terdiri dari 2 sampai 3 siswa, maksimal 3 siswa, minimal 2 siswa. Itu namanya kelompok. Satu siswa namanya mandiri. Jadi 2 boleh, 3 boleh. Kemudian setelah bentuk kelompok, tugas apa kalian? Tugasnya ya tadi mungkin lanjutkan memahami, meringkas, kemudian membuatkan file presentasinya menggunakan PowerPoint ya. Menggunakan PowerPoint dibuat presentasinya, kemudian nanti dipresentasikan. Nah, kapan presentasinya tadi pertanyaan Wahyu Jati bagus ya. Ya, setelah kelompok itu mendaftarkan diri. Pak Budi mungkin diposting ya, Pak Budi kami kelompok Wahyu Jati siap melakukan presentasi. Baik, nanti saya respon menggunakan Google Meet atau WhatsApp. Gitu Wahyu Jati, bisa dipahami ya? Oke. Baik, makasih pertanyaannya Wahyu Jati, bagus sekali pertanyaannya. Saya lanjut penutupan ya. Ini saya rekam soalnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di minggu depan ya di Mapel Administrasi Sistem Jaringan ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Udah siang ini ya, menjelang siang. Ya, 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 boleh.